pahlawan menurut aku itu adalah orang yang berjuang dalam apapun. Kalau buat aku sih sosok pahlawan itu ibu aku. Nah, soalnya dia tuh ngasih contoh baik buat aku, berjuang untuk aku dan adik aku. Pokoknya dia pahlawan buat aku. Menurut saya pahlawan itu adalah sosok yang sangat berperan bagi kehidupan saya, Kak. Contohnya bagi saya itu kan pahlawan itu adalah ibu saya. Eh, Mulai dari saya kecil kan sampai seperti saya sekarang ini kan, beliaulah yang sangat berperan dalam kehidupan saya ini, Kak. Meskipun beliau sudah tiada, namun apa yang telah beliau ajarkan dan beliau katakan kepada saya itu menjadi motivasi dari saya, Kak. Mungkin kalau tidak ada beliau atau saya tidak bela beliau kan, mungkin saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan sampai sekarang ini, Kak. Dan saya berharap untuk kedepannya semuanya lebih baik, Kak, dari yang sekarang ini. Pahlawan adalah seseorang yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, berusaha untuk orang banyak lah, istilahnya seperti itu. Dia mementingkan orang banyak daripada dia sendiri biasanya. Ya orang tua, terus guru juga termasuk sih. Itu sih kalau di hidup saya. Pahlawan buat aku sendiri itu sosok yang selalu ngebantu dan nggak perhitungan sih orangnya. Dan itu yang bikin aku ngerasa ngelihat sosok ini tuh adalah kakakku sendiri gitu. Alhamdulillah, kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita masih berada di Masjid Jami Kemang, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan tema kita tetap dengan pahlawan, yaitu teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan Vox Pop tentang apa arti pahlawan dan siapa sosok pahlawan di hidupmu. Nah, kalau buat saya, pahlawan menurut saya adalah para ayah, karena saya seorang ayah. Para ayah yang bisa menjadikan peran ayahnya ini menjadi ayah terbaik. Buat anak-anak yang memberikan edukasi, mencari nafkah, menjadi suami yang baik. Dan kita doakan para ayah di luar sana yang sedang berjuang, Allah berikan rezeki yang berlimpah dan juga bisa menjadi ayah yang mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya siapa? Wah, semua mau bertanya. Kita ke sebelah kanan saya dulu. Ibu silakan ke Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mulyana dari Majlis Taklim Nurul Amaliyah Jami Kemang ingin bertanya kepada Ustadz Munawir Ngacir, apakah bentuk kepahlawanan di zaman sekarang menurut Islam? Apakah melawan hawa nafsu dan kezaliman termasuk ke dalam perang? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa namanya, Bun? Ibu Mulyana. Biar orang Kemang lihat semuanya Bu Mulyana, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika seseorang ingin menjadi seorang pahlawan, itu pertama tidak mempunyai mental pengemis. Ya. Ya Bun ya. Bun, jawab. Nah kalau kita keberadaannya ketika di mana saja kita bertempat ada asar, ada dampak buat orang lain. Nih yang bisa menjadi agar kita kehidupan kita bermanfaat terhadap orang lain. Nah kemudian hawa nafsu apa termasuk menahan hawa nafsu, apakah termasuk berjuang? Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan roja'tum minal jihadi ashor ila jihadil akbar. Lalu sahabat bertanya, faqila ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa jihad akbar itu? Rasulullah menjawab faqala jihadun nafs adalah salah satunya. Jihad yang terberat adalah menjaga hawa nafsu. Kadang-kadang di sini kalau hawanya panas, nafsunya kadang-kadang ya Allah yang nggak bisa ditahan, betul. Nah maka dari itu yuk kita tentunya jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Paling tidak kita bisa menaklukkan hawa nafsu kita agar untuk menuju ke jalan yang benar.
paling tidak bisa mencontoh para pahlawan yang sudah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu Bun ya. Mudah-mudahan berkah ya. Baik, jadi hawa nafsu kita kendalikan, Betul. bukan diikuti begitu Ustadz ya? Bukan diikutin. Karena kalau diikutin dampaknya gimana? Dampaknya itu akan menghancurkan segala-galanya. Menghancurkan Karena segala-galanya. menuruti hawa nafsu. Hah? Lapar ya makan ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Karena kalau setan itu kalau mengganggu kepada kita bukan dari lingkungan saja, tapi bisa juga dari saripati makanan kita pun juga bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Baik, terima kasih Ustadz Munawir. Ibu Mulyana, sudah jelas ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Lalu siapa lagi mau bertanya? Silakan. Nah, baik, Ibu boleh langsung ke Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salbiah dari Majelis Taklim Jami Kemang. Ingin bertanya kepada Ustaz Taufikur Rahman. Yang saya akan tanyakan adalah zaman sekarang kayaknya orang gampang banget dikasih gelar kepahlawanan gitu ya Ustaz. Iya. Terus sebenarnya apa sih kriteria pahlawan yang dianggap punya jasa besar terutama amanah? Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan langsung Ustadz. Baik, pertama untuk contoh-contoh yang real, saya ngaji di beberapa guru yang memang salah satunya udah menjadi tokoh-tokoh pahlawan nasional. Ya. Pertama kalau saya berangkat ke Sukabumi ada ponpes namanya Samsul Ulum, pendirinya Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. 2022 kemarin dari Bapak Presiden mendapatkan gelar kehormatan tokoh pahlawan nasional. Saya pindah ke Bekasi, di Bekasi ada Ujung Harapan, sana Ujung Malang namanya. Ada ponpes At-Taqwa, tokoh pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Ya, kita pindah ke belakang lagi, ada dua organisasi yang sangat besar dan perannya sangat luar biasa untuk kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Ada di tanggal 31 Januari 1926, Hadratus Syekh mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian di awal lagi tahun 1912 di tanggal 18 November ada yang namanya organisasi besar juga namanya Muhammadiyah. Ya, pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, mereka tokoh-tokoh pahlawan. Bagaimana sih kriterianya? Sekarang kita pindah kepada Quran. 4 tokoh yang saya sebutin. 1 surat ke-35. Juz 22 ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya Allah, ya. Itu kata Quran surat Fatir ayat ke-28. Sungguh di mana yang dikatakan kriteria yang namanya pahlawan, tadi 4 contoh. Satu lagi deh ketinggalan, karena ada cicitnya. Siapa di Jakarta nggak kenal Kiai Haji Abdullah Syafi'i? Ya, masih leluhur guru kita Ustaz Kotrul Nada. Ya, pendiri Asy-Syafi'iyah. Dulu masih di Bali Matraman. Jadi biar gini-gini juga alhamdulillah Ustaz ya. Ya, ngalap barakah sanatnya ke sana ketemu. Ya, ini sekarang luar biasa. Jatuhnya cucu saja ya. Cucu apa cicit jatuhnya? Cucu ya, Masya Allah. Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya, bahkan di Kalibata juga ada lagi guru Amin. Nah, mereka yang gimana? Alim dan mengamalkan. Bu, yang pinter banyak. Tapi yang cuma sukanya pinter, yang namanya minterin, itu yang kita sedih. Tapi alim wa amilabi. Itu kriteria pertama. Dia alim dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua Mas Dude, bukan hanya alim dan mengamalkan, kriteria Quran surat ke-41, juz ke-24 ayat 30, 31, 32. Dan mereka innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Dan istiqomah.
Nah ini yang berat. Ustadz ngaji berat, tahajud berat. Ya Allah, Ustadz emang berat istiqomah, yang ringan istirahat. Nah itu semoga mudah-mudahan bisa menjadi kriteria yang bisa dipahami ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman. Jadi bagaimana seorang pahlawan kriterianya adalah tadi berilmu, diamalkan dan istiqomah. Betul sekali. Berat sekali ya syaratnya. Jadi kalau kita mau jadi pahlawan Bu, syarat tadi kalau bisa ada di diri kita. Pelan-pelan dulu ya Ustadz ya, dimulai dari yang kecil-kecil, insya Allah bisa jadi besar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Nah, silakan Ibu langsung ke Ustazah Kotrunada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asiah, saya dari Masjid Jami Kemang. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Kotrunada. Assalamualaikum Ustazah. Yang saya akan tanyakan, apakah makna kepahlawanan bagi seorang perempuan, apakah mendidik anak, menjaga keluarga, itu juga bisa disebut sebagai perjuangan Ustazah. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tentang perempuan nih Ustazah. Pengen nunggu jawabannya apa? Tapi sabar dulu Bu, tahan dulu. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.